Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Aduy Channel. Oke, di video kali ini saya akan kembali mereview tentang batu akik galih kelor, dan fosil galih kelor ya. Ini yang sudah jadi fosil, batu akik galih kelor dan fosil kelor, pohon kelor yang sudah membatu. Oke, nah di sini ada beberapa bahan bongkahan, bahan galih kelor hitam tunggal maupun yang dua warna. Juga ada beberapa yang sudah dibentuk menjadi mata akik, ada yang lostun juga dan ada gelang juga. Nah ini dia beberapa diantaranya galih kelor ya, fosil galih kelor. Oke, kita lihat satu persatu. Nah ini bahan yang besar ini kita lihat, ini warnanya seperti ini karena masih kotornya, ini masih banyak tanah-tanahnya belum dibersihkan. Nah kita lihat di sini untuk galih kelor itu yang pertama bisa kita lihat dari seratnya. Nah ini serat-serat galih kelor itu atau fosil galih kelor itu seratnya kasar. Nah ini kasar, terlihat cenderung menonjol, kita lihat. Nah ini seratnya kasar ya, ini posisi kotor ya, belum dibersihkan. Yang selanjutnya ini juga sama nih. Nah ini juga, nah kita lihat serat-serat kayunya masih terlihat, ini sudah menjadi batu ya, keras ya, keras, ini lumayan berat nih. Selanjutnya, nah kalau kita lihat uratnya itu kasar, dia terlihat menonjol. Nah, warnanya hitam dengan ciri khas urat-uratnya yang kasar. Ini bongkahan-bongkahan tunggal seperti ini biasanya dulunya didapatkan dari inti pohon kelor ya, inti pohon kelor yang sudah berusia ratusan atau ribuan tahun sehingga memfosil menjadi bongkahan batu seperti ini. Kenapa ukurannya kecil-kecil? Mungkin nah ini karena ini ditemukan di sungai, jadi mungkin dulunya bentuknya besar, tapi karena di sungai dia terbawa arus kemudian berbenturan dengan batu-batu yang lain, akhirnya menjadilah bongkahan-bongkahan kecil seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini kalau aslinya terlihat hitam ya, hanya di kamera mungkin sedikit tidak begitu hitam karena efek pencahayaan juga. Nah ini kita lihat serat-serat kayunya. Nah serat-serat kasar ya, terlihat serat-seratnya, serat-serat kasar. Oke, nah ini juga, nah, kita perhatikan dengan seksama urat-uratnya, urat-urat kayunya terlihat, urat-urat kasarnya. Nah ini urat-urat kayunya, serat-serat kayunya seperti itu. Nah ini juga, nah kalau ini semi poles ya sedikit. Nah kita lihat ini urat-urat kayunya terlihat ya. Nah, ini hitamnya legam mengkilat. Nah, ini sudah dibersihkan menggunakan amplas nih, jadi terlihat lebih mengkilat. Sama ini bongkahannya, potongannya nih, potongan yang barusan. Nah urat-urat kayunya itu terlihat, dia terlihat lumayan kasar ya. Ini galih kelor, nah, ada juga yang besarnya nih, nanti kita lihat satu persatu yang besarnya. Oke, kita lihat juga nih contoh yang sudah jadi batu akiknya seperti apa. Nah yang pertama yang ini, kalau ini dibuat dari bahan yang ini sisanya nih, sisanya tinggal segini. Ini bahannya dia lebih hitamnya, lebih mengkilat. Ini contoh yang sudah dijadikan cincin, yang sudah diikat dengan ring alpaka ya, alpaka.
kita lihat. Nah, ini urat-uratnya, serat-serat kayunya terlihat ya, masih terlihat, tapi dia kalau dari jauh terlihatnya hitam legam sekali nih. Tapi begitu didekatkan, nah ada urat-uratnya terlihat seperti kecoklatan. Ini bahan dari yang ini nih. Ini ya, sisa segini bahannya nih. Oke, kita simpan dulu. Next kita lihat. Nah, ini juga masih bongkahannya. Ini bongkahan galih kelor, fosil galih kelor. Nah, kita lihat, kita dekatkan. Nah, urat-uratnya itu kasar ya, urat-urat pohonnya itu kasar, ciri khas dari pohon kelor seperti ini. Nah, ini kalau diberdirikan begini juga unik ya, dibikin suiseki begini saja, seperti menyerupai Pulau Kalimantan ya, menyerupai Pulau Kalimantan. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini ada dua yang hitam lumayan jumbo. Nah, kalau ini dibuat dari bahan yang tunggal seperti ini, sudah keras, ini sudah membatu. Ini dua dengan yang itu dibikinnya dari bahan yang tunggal seperti ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini, kita lihat. Nah, urat-urat kayunya masih terlihat. Tuh, urat-urat kayunya masih terlihat dengan jelas, sedikit kasar. Ini fosil galih kelor hitam. Ini sudah fosil ya, sudah batu ya. Nah, kita lihat bawahnya tuh, urat-uratnya kelihatan ya. Urat-uratnya terlihat kasar. Dia kalau dari jauh dia hitam legam, pekat sekali hitamnya, tapi kalau kita sorot menggunakan lampu dengan cahaya, nah ada kelihatan serat-serat kayunya. Terlihat serat-serat kayunya hitam legam, ini lumayan berat. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini penampakannya nih. Oke, satu lagi. Nah, ini juga sama. Ini sama, masih satu bahan dengan yang barusan. Nah, kita lihat urat-uratnya. Nah, ini urat-urat ya. Ini ciri khas batu akik fosil kelor. Uratnya terlihat kasar, urat-uratnya hitam legam, ini dimensinya jumbo, mantap. Ya, keren nih, hitam legam mumbul galih kelor dengan berbagai khasiatnya ya, percaya banyak sekali khasiatnya. Yang kita lihat yang kecil ini. Nah, ini yang kecil ini bahannya sama dengan yang ini tadi, yang ini. Nah, ini ada sisa potekan kecil, saya bikin seperti ini, dimensinya kecil sekali. Nah, kita lihat tuh, urat-uratnya terlihat ya. Oke, next. Nah, ini waktu jatuh ini kita lihat. Nah, kalau yang ini bahannya sudah tidak ada karena hanya sedikit sekali. Itu saya ada bahan sedikit. Ini sudah semi kristal ya. Kalau disorot center dari bawah, ini tembus nih, ininya tembus. Nah, kita lihat. Nah, karakteristiknya sama nih, urat-uratnya itu terlihat kasar. Walaupun sudah kristal, tapi terlihat urat-uratnya masih terlihat kasar. Nah, fosil galih kelor. Ini bahan-bahan ini semua temuan alam. Temuan-temuan alam. Nah, ini juga sama. Nah, kita lihat. Nah, ini warnanya terlihat seperti kecoklatan karena dia kotor ya. Masih banyak tanahnya. Nah, kalau yang ini lebih unik lagi. Kalau kita lihat di bawah sinar, dia akan mengeluarkan percikan-percikan cahaya, rintik-rintik seperti jarong ya. Nah, seperti jarong ruyung, kita lihat tuh.
Ada butiran-butiran entah pasir atau apa ini. Yang ini terlihat banyak sekali kilatannya seperti jarong ruyung. Ini sama fosil Galih Kelor ya. Lihat urat-uratnya terlihat kasar. Oke, selanjutnya nah ini yang besar. Ini juga lumayan berat nih. Ini lumayan berat. Kalau tidak salah beratnya sekitar 2,6 kg. Ukurannya seperti ini. Nah, ini Galih Kelor itu ini ya. Galih itu intinya ini yang tengahnya ini yang hitam ini disebutnya galih. Ini yang luar yang coklat ini lapisan kulit. Tengahnya ini galihnya nih intinya. Galih Kelor, inti pohon kelor ini berat banget ini. Nah, kita lihat urat-uratnya tuh. Urat-uratnya kasar ya. Nah, ini kulitan kayunya loh. Ini kulitannya. Ini ditemukan sudah dalam keadaan seperti ini. Bahan tunggal ya. Bahan ini saya temukan semua di aliran Sungai Ciminyak, Cililin, Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, ini yang unik lagi nih, ini saya bikin gelang nih. Tapi kebetulan karena di sini terkendala juga di peralatan pembuatan gelangnya, pengrajinnya sangat terbatas. Jadi walaupun dapat segini juga ini dalam jangka waktu yang lumayan lama nih. Kalau ini saya bikin dari bahan Galih Kelor, belum fosil ya. Ini Galih Kelor, bahan tunggal, tidak terlalu banyak dan cukup untuk satu gelang ini. Bahannya belum memfosil, masih kayu Galih Kelor. Nah, uratan-uratannya kita lihat. Nah, itu urat-uratnya kita lihat ya. Nah, ini uratnya. Susah fokus. Nah, warnanya hitam legam, tapi begitu disorot cahaya urat-uratnya terlihat berwarna kecoklatan. Nah, yang paling unik yang kemarin saya bikin, nih, masih lost stone. Ini paling unik. Fosil Galih Kelor. Ini sudah ngebatu keras. Fosil Galih Kelor, motif ini unik sekali, motif Ki Semar Mesem. Nah, kita lihat, kita dekatkan. Nah, urat-uratnya terlihat sekali, sangat kasar. Ini ciri khas dari fosil Galih Kelor. Urat batunya itu urat kayunya ya dulu ya. Ini terlihat kasar. Nah, ini dengan motif Semar Mesem. Ini kuncung semarnya, hidungnya, ini telunjuknya sedang menunjuk, ini tangannya ke belakangnya ya. Proses pembuatannya sudah saya upload kemarin ya, di uploadan hari kemarin. Bisa nanti dilihat linknya di pojok kanan atas, saya cantumkan di situ linknya. Proses pembuatan batu akik fosil Galih Kelor motif Semar Mesem. Ini unik sekali, antik sekali, unik dan antik. Ini motif gambarnya ini semi kristal ya, tembus sebagian tapi tidak semua. Di bagian sini ini tembus cahaya, ketika disorot center dia akan tembus. Nah, kita lihat kinclongnya juga mantap sekali, mantap, jos sekali, luar biasa ya. Nah, belakangnya juga sama, ini mirip gambar Ki Semar siluetnya ya. Ini depan belakang ini tembus gambarnya, mantap, luar biasa. Tapi yang paling luar biasa sebelah sini, ini paling luar biasa. Oke, itu dia pembahasan atau review mengenai Galih Kelor ya, fosil Galih Kelor,
bahan tunggal dan juga batu akiknya fosil galih kelor koleksi saya, koleksi pribadi saya. Ada gelang, ada batu akik, tapi kalau ada yang berminat juga boleh nih, saya jual juga nih. Saya ucapkan juga terima kasih kemarin kepada Mas Gito Pekanbaru ya, yang sudah membeli batu akik fosil galih kelor kristal ya kemarin ya. Barangnya sudah dikirim dan sudah diterima dengan baik oleh Mas Gito. Terima kasih Mas Gito Pekanbaru. Dan juga next saya sedang proses pembuatan juga pesanan dari Tuan Sah Malaysia ya, dari Malaysia. Beliau memesan lost stone galih kelor hitam dengan dimensi jumbo dan juga gelangnya sedang saya proses, cincinnya juga, lost stone nya juga sedang saya bikin ya. Sudah saya titipkan ke tukang gospelnya, ke pengrajinnya, tinggal nunggu jadi saja. Mungkin sekitar ya 2 harian lah, 2-3 hari, karena yang lama itu pembuatan ini gelang. Di sini masih terkendala dengan peralatan. Saya cari-cari yang bisa bikin gelang, ternyata masih terkendala peralatan. Jadi di pengrajin itu atau di tukang gosok itu mereka bikin satu-satu manual per butir. Jadi cukup menyita waktu dan sebetulnya beresiko ya. Nah ini juga, ini salah satu pakaian saya, ini ada beberapa yang ini retak-retak kecil nih, retak-retak. Daripada beresiko akhirnya saya lem, sayang soalnya. Yaitu tadi, karena terkendala dari peralatan, akhirnya pembuatannya harus dibuat secara manual, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menggunakan mesin otomatis. Oke, begitu saja review batu akik dan bahan fosil galih kelor koleksi saya. Ini semua asli temuan alam, temuan aliran sungai Ciminyak Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Fosil galih kelor Bandung Barat, asli semua. Boleh kalau ada yang berminat mau dibikinkan mata akik, boleh, silahkan. Kalau gelang mungkin saya tidak begitu menjanjikan karena terkendala sekali lagi dengan peralatan tukang gosok di sini yang lumayan sulit. Kalau untuk mata akik masih bisa saya buatkan. Silahkan, jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe agar channel saya bisa semakin berkembang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau dalam penuturan, dalam pengucapan, dan dalam menjelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.